Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kesempatan sehat kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan geografi kebencanaan di pertemuan keempat ya minggu ini. Jadi kita sudah masuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan tugas kelompoknya juga sudah dicicil ya, karena nanti pas UTS itu dikumpulkan gitu. Jadi silakan saja untuk mencicilnya dari sekarang, karena nanti akan saya kasih tugas individu sebelum tugas itu ya. Jadi sebelum tugas kelompok dikumpulkan, nanti akan ada tugas individu. Oleh karena itu, rekan-rekan diharapkan dapat memanage waktunya sehingga dua-duanya dapat terlaksana dengan baik. Oke. Oke, sebelum itu kita sedikit mengulas pertemuan kemarin terkait dengan kondisi kebencanaan di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin disampaikan dulu terkait materi minggu kemarin? Silahkan. Cukup? Materi minggu kemarin tidak ada yang ditanyakan? Oke. Sebelumnya kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya. Ya, biar rekan-rekan fokus semuanya ya. Jadi biar nyawanya fokus ke sini. Jadi yang masih bangun tidur atau yang masih belum duhur, silahkanlah duhur dulu atau cuci muka dulu, biar semuanya fokus. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, kenapa di Indonesia disebut Ring of Fire? Gampang. Oke, ada yang ingin mengacungkan diri? Atau ingin saya tunjuk saja? Silakan. Kenapa di Indonesia disebut Ring of Fire atau cincin api? Karena ada ini Pak, deretan pegunungan yang berada di Indonesia akibat dari tumpukan lempeng Pak. Gimana Ivan? Karena terdapat deretan gunung api yang berada di Indonesia akibat dari tumbukan lempeng. Oke. Ada yang mau melengkapi perempuan? Silakan. Bapak mau menjawab. Oke, silakan Nurul. Nurul? Mangga. Kenapa Indonesia disebut dilukis sebagai pembentukan beberapa lempeng seperti lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indo-Australia, sehingga menyebabkan aktivitas beberapa gunung. Mungkin itu aja Pak. Ya, karena Indonesia tempat bertemunya beberapa lempeng besar dunia. Salah satunya Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kemudian pertemuan lempeng itu mengakibatkan banyak muncul gunung api di Indonesia. Dari mulai Sumatera, ya kan, terus Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Sulawesi, Maluku ya, dan berakhir di sana. Jadi memang itu. Jadi terima kasih Ivan dan Nurul sudah menjawab. Kita mulai saja materinya, itu cuma pemanasan saja ya. Mudah-mudahan semuanya sudah fokus, jadi bisa menerima materinya dengan baik.
karena nanti akan berhubungan dengan tugas individu kalian terkait materi pada hari ini. Gitu. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ada, Pak. Oke, ini slide-nya sudah muncul. Ada, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi pertemuan kita keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan perhitungan risiko bencana. Nah ini kenapa ini menjadi penting? Karena nanti diharapkan kalian secara individu dapat untuk menghitung ya risiko bencana yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Seperti yang diinstruksikan oleh Pak Haji Nedi di minggu kemarin. Jadi ya mudah-mudahan setiap individu yang mengikuti mata kuliah ini dapat untuk menghitung risiko bencana yang ada di daerahnya. Tentunya nantinya tujuannya untuk memberikan masukan terhadap stakeholder terkait di daerah tersebut agar intinya kesiapsiagaannya timbul dan tangguh dalam menghadapi bencana. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan dengan baik karena ini akan berhubungan dengan tugas kalian. Nah, sebelum kita lihat bagaimana cara menghitung resiko bencana dan segala macam, kita kenali dulu definisi istilah dari setiap parameter yang akan digunakan dalam menghitung resiko bencana. Oke. Yang pertama di sini ada definisi bahaya atau hazard. Nah, hazard ya, bukan pemain Real Madrid, Edwin Hazard, tapi ini hazard dalam bahasa Inggris ya berarti bahaya. Nah, di sini pengertian bahaya atau hazard merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Ini menurut Ross tahun 1998. Oke, Assalamualaikum Pak Nedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggengkeun lah jengkeun mangga. Oh, Paskeun mohon. nanyakeun. Siap. Ya. Turun Pak. Ya. Nah, jadi pengertian hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Ini menurut Cross tahun 1998. Jika kita lihat foto di sebelah kanan, ini di mana? Minggu kemarin kan sudah muncul ya foto ini. Di mana? Pangandaran, Pak. Pangandaran ya. Kira-kira hazard yang mungkin timbul dari lokasi tersebut apa? Tsunami. Tsunami. Hanya tsunami? Gempa bumi, Pak. Gempa bumi. Hanya tsunami dan gempa bumi? Erosi, Pak. Erosi. Erosi dalam bentuk apa? Pengikisan ininya, apa namanya, pantainya itu. Pengikisan pantai. Oh, berarti abrasi ya. Erosinya bentuknya abrasi. Oke, ada lagi yang kira-kira menjadi hazard atau bahaya di lokasi ini? Selain tadi tsunami, gempa bumi, kemudian erosi atau banjirop ya. Ada lagi? Abrasi? Kira-kira apa lagi? Yang lain? Badai? Mungkin badai bisa terjadi di sini? Iya, badai. Angin ya? Bisa. Jadi kita ketika melihat pantai jangan fokus ke tsunami saja. Siapa tahu pantai tersebut tidak berhadapan langsung dengan lempeng gitu kan, dengan pertemuan lempeng, berarti tidak ada potensi tsunami. Tapi dia bisa berpotensi atau memiliki bahaya dari bahaya yang lain. Contohnya tadi misalnya gempa bumi, ya biasanya gempa bumi sih dengan tsunami ya. Yang lain misalnya banjirop, kemudian ya badai gitu kan, ataupun apa tadi pengikisan pantai erosi teh disebutnya? Berarti Abrasi ya, ataupun abrasi. Jadi memang banyak kemungkinan-kemungkinan bahaya yang bisa terjadi di sebuah tempat dikarenakan posisi tempat itu memang dekat dengan sumber bahaya. Jadi memang butuh
analisis yang cukup mendalam. Kita harus tahu lokasinya, tahu di sekitarnya ada apa saja, dan bisa memprediksi potensi yang ada di sana. Gitu ya. Kemudian bahaya yang selanjutnya merupakan potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jadi bahaya mah belum terjadi, tapi berpotensi. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mendengar bahaya atau hazard, intinya adalah kejadiannya belum terjadi, tapi mempunyai potensi untuk terjadi. Gitu. Nah ini di Magelang ya, waktu minggu kemarin sudah terbahas di kaki Gunung Sumbing. Ini kira-kira bahayanya apa yang dapat terjadi di tempat ini? Longsor. Longsor, oke. Apalagi? Erupsi, Pak. Erupsi gunung api ya. Apalagi? Selain dua itu, ada lagi? Selain erupsi dan longsor, jika kita melihat foto ini, apa yang bahaya yang mungkin terjadi? Gempa mungkin? Gempa bumi. Mungkin. Gempa bumi mungkin. Angin puting beliung juga mungkin gitu. Jadi banyak. Jadi ketika kita melihat sebuah tempat, jangan terpaku ke satu atau dua jenis bencana saja. Kita harus banyak memasukkan jenis-jenis bencana yang lain yang memang kita anggap berpotensi terjadi di tempat tersebut. Kadang-kadang banjir bandang juga berpotensi di sini. Misalnya di atasnya, di hulu sungainya gitu kan, terjadi illegal logging, kemudian pembalakan hutan secara masif, dan menghambat mata air yang ada di atas, membendungnya, kemudian turun secara sekaligus gitu kan ke pemukiman ini, bisa jadi banjir bandang gitu. Jadi memang banyak analisis yang bisa kita lakukan terhadap sebuah lokasi terkait bencananya gitu atau bahayanya. Oke. Kemudian bencana adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila sudah menimbulkan korban dan kerugian. Jadi ingat, sesuatu bahaya disebut bencana itu dia ketika sudah menghasilkan korban dan kerugian. Apabila belum ada korban, belum ada kerugian, ya itu masih bahaya berarti. Belum menjadi sebuah bencana, ya. Gitu. Oke. Nah ini contoh yang lain, gunung apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, dari 40 orang yang sudah hadir di sini, masih ingat gunung ini? Yang saya sudah jelaskan. Lama-lama bukan, Pak? Gamalama bukan. Iya, itu Gamalama. Tapi bentuk pernyataannya bukan bertanya kembali, tapi menjawab, Aulia. Ya, Gamalama, Oh, iya, Pak, Pak. gitu. Bukan Gamalama, bukan, Pak. Itu menanya lagi ke saya tuh. Oke? Baik, Pak. Gamalama ya, betul. Ini Gunung Gamalama dan ini potensinya bencananya cukup lumayan banyak. Selain gempa bumi, erupsi, ya tadi juga ada tsunami mungkin di sini, atau banjirop, dan badai segala macam ya. Jadi memang bencananya bisa lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua di sebuah lokasi tersebut. Gitu. Ada yang tanyakan dulu terkait definisi bahaya atau hazard? Cukup? Sebelum dilanjutkan? Cukup ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, yang kedua adalah kerentanan atau vulnerability. Jadi nanti ini merupakan salah satu yang dihitung dalam penentuan resiko bencana. Jadi selain hazard yang pertama tadi, ini yang kedua adalah kerentanan atau vulnerability. Apa yang disebut dengan kerentanan? Nah ini sering
ketukar dengan istilah yang lain seperti kapasitas, kemudian kerentanan, resiko ya. Kita di sini harus bisa membedakan apa yang disebut dengan kerentanan. Sorry, back ya. Sekarang pengertian kerentanan yang pertama, kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam atau bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kata lebih mudahnya apa dari kerentanan? Oke, silakan. Ada yang bisa berpendapat dari pengertian ini? Kira-kira kerentanan itu apa barangnya gitu? Rawan, Pak. Perawanan atau apa? Yusril? Ya, rawan, Pak. Oke, rawan Rawan dengan terjadi bencana. rawan terjadi bencana. Bedanya rawan dengan bahaya apa kalau seperti itu? Oke, kita lihat dulu ya yang selanjutnya sebelum kita menyimpulkan. Jenis-jenis kerentanan. Nah, ini udah jadi barangnya langsung ya. Jenis-jenis kerentanan yang pertama kerentanan fisik, misalnya bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. Misal ketika kita bertempat tinggal di daerah yang rawan gempa, terus kita membuat rumah yang tidak didesain untuk gempa bumi. Berarti itu kerentanannya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi. Kenapa, Aulia? Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa tinggi? Karena bencana-bencana yang bangunan yang tadi kan tentang bangunan ya, Pak. Bangunan yang nggak didesain untuk apa tuh? Bukan tangguh apa? Untuk bencana gempa. Mm-hmm. Nah, Terus kerentanannya tinggi karena kalau misalkan bangunan yang tidak didesain untuk kuat terhadap menghadapi bencana gempa itu jadi si dampak yang ditimbulkannya juga lebih tinggi, Pak, karena lemahnya ituan apa ya, anuan gimana ya? anuan ituan apaan? Ya, boleh memang ke arah sana jawabannya. Jadi ketika bangunannya memang tidak didesain untuk bertahan pada situasi gempa gitu ya, berarti tingkat kerentanannya tinggi karena itu memang sangat beresiko untuk rusak gitu. Itu kerentanan fisik ya. Salah satunya adalah bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah dan lain sebagainya. Ya, infrastruktur di sini bisa berupa bangunan-bangunan yang lain. Semisal jalan raya gitu ya, terus jembatan, kemudian sarana-sarana fasilitas umum, dan lain sebagainya. Itu pun yang kita lihat sekarang ada di kita memang sudah diperhitungkan untuk tahan gempa, yang memang lokasinya memang dekat dengan pusat gempa biasanya. Tapi terlepas itu rusak atau tidak ketika terjadi gempa, ya kadang-kadang ada miss dalam perhitungan infrastrukturnya sendiri ya. Karena saya rasa dalam set plan-nya itu memang sudah harus bangunan tahan gempa di Indonesia itu. Gitu. Terus ini contohnya ya kelok 9 yang minggu kemarin saya jelaskan. Ini saya yakin didesain tahan longsor di pinggir-pinggirnya itu. Kenapa seperti itu? Kita bisa melihat di sini. Di dinding-dinding yang memang curam itu dilapisi oleh semen ya, sehingga meminimalisir erosi yang terjadi di sana. Kemudian saya yakin juga infrastruktur dalam hal fondasi, kemudian jaringan jembatannya juga ini sudah didesain tahan gempa. Karena ketika ini didesain tidak tahan gempa itu sangat sayang sekali. Ini biayanya tidak sedikit. Ketika terjadi gempa di sana, dia akan rusak, ya otomatis kita harus membuatnya lagi dan biaya lagi.
pasti ini sudah didesain tahan gempa. Tapi skalanya maksimalnya berapa gempanya saya juga kurang tahu. Oke, ini salah satu jenis kerentanan fisik. Gitu. Jika ini memang sudah didesain tahan terhadap bencana, berarti kerentanannya rendah. Gitu ya. Tapi ketika ini sudah didesain dengan timbangan tahan terhadap bencana, berarti tingkat kerentanannya, ketika ini didesain tidak adaptif terhadap bencana, berarti itu tingkat kerentanannya tinggi. Gitu. Paham maksud saya? Jadi tingkat kerentanan bisa diukur dari infrastruktur. Salah satunya kerentanan fisik. Yang kedua, kerentanan sosial. Kalau kerentanan sosial, ini bentuknya bisa kemiskinan, bisa lingkungan, kemudian konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, serta lansia. Coba salah satu kalian menjelaskan, kira-kira kerentanan sosial dalam bentuk kemiskinan itu seperti apa? Bulan, silakan. Ke gini Pak, kalau kemiskinan untuk mempersiapkan pra bencananya kayak P3K, terus yang kayak gitu yang harus dibawa ketika ada bencana. Kalau lingkungan mah lebih ke bagaimana lingkungan tersebut itu adanya apa sih rentan terhadap bencana. Nah, kalau konflik sosial lebih pada permasalahan-permasalahan masyarakat di mana permasalahan tersebut tidak dapat menanggulangi kerentanan di wilayah tersebut. Nah, kalau tingkat pertumbuhan yang tinggi ini rentan biasanya terhadap bahaya-bahaya seperti longsor, terus gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak dan juga wanita serta lansia ini memiliki kerentanan dikarenakan mereka tersebut ketika ada bahaya ini susah untuk mempertahankan diri gitu Pak. Ada kendala tersendiri. Oke. Makasih, Wulan. Saya suruhnya kemiskinan tapi dijawab semuanya. Gak apa-apa lah. Bonus ya. Tapi memang betul seperti itu, kalau misalnya kemiskinan berarti secara finansial orang-orang yang dalam tanda kutip itu miskin, persiapan dalam menghadapi bencananya itu akan minim gitu. Boro-boro mempersiapkan alat-alat seperti P3K, kemudian tas siaga bencana ya, seperti alat-alat makan yang praktis, kemudian dokumen-dokumen berharga segala macam disatukan dalam satu tempat. Boro-boro seperti itu, untuk makan pun mereka akan sulit. Itu yang disebut kerentanan sosial dalam bentuk kemiskinan. Gitu ya. Terus jika yang disebut dengan lingkungan, ya berarti ini bisa faktor manusianya juga, bisa faktor lokasi alam di sekitar mereka. Jadi kira-kira di lingkungan tersebut itu mendukung kerentanannya menjadi rendah, apa sebaliknya mendukung kerentanannya semakin tinggi. Gitu ya. Jika lingkungannya seperti di foto sebelah kiri ini, daerah Jakarta ya, seperti kita tahu, kira-kira ini bentuk lingkungannya mendorong untuk kerentanannya tinggi apa mendorong untuk kerentanannya rendah? Dalam bencana banjir misalnya. Mendorong untuk tinggi ya, Firda ya. Jadi memang seperti itu. Ketika lingkungannya seperti ini, pemukiman di bantaran sungai, kemudian membuang sampah pun saya yakin akan langsung dilemparkan ke sungai ini dari rumah masing-masing, itu memang akan membuat kerentanan bencana banjirnya akan sangat tinggi. Yaitu bisa faktor lingkungan. Kalau konflik, ya konflik di sini jika memang di sebuah tempat atau lokasi itu terjadi konflik, boro-boro memikirkan kesiapsiagaan bencana untuk mengurus atau menyelamatkan diri sendiri pun kadang-kadang sulit gitu. Maksudnya mungkin di sana. Kemudian tingkat pertumbuhan yang tinggi, seperti kita tahu, sebuah wilayah yang pertumbuhannya tinggi, otomatis pemukimannya pun akan menjamur kemana-mana. Ya kan? Karena memang sebuah kebutuhan dalam kehidupan ya pemukiman tersebut. Kemudian ketika pemukiman sudah menggarap daerah-daerah yang rawan bencana, otomatis kerentanannya pun akan tinggi di sana. Jadi mungkin disebut pertumbuhan yang tinggi itu seperti itu. Kemudian anak-anak dan wanita serta lansia ini sangat jelas. Karena orang-orang itu dalam tanda kutip akan pergerakannya akan sangat sulit ketika terjadi bencana.
terutama yang lansia ya. Jadi memang butuh perhatian yang lebih dari kita sebagai orang-orang muda untuk bisa menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Seperti itu kerentanan sosial. Terima kasih. Terus yang ketiga ada kerentanan mental. Nah, kerentanan mental di sini ada ketidaktahuan, kemudian tidak menyadari, kemudian ada kurangnya rasa percaya diri, dan lain-lain. Nah, di sini banyak masyarakat di sekitar kita yang tidak tahu daerahnya tuh rawan bencana apa, gitu kan. Ketika mereka tidak tahu daerahnya rawan bencana apa, otomatis mereka pun tidak mempersiapkan terhadap bencana yang akan mungkin timbul. Nah, ketika itu terjadi, otomatis yang terjadi apa? Yaitu kerentanannya akan tinggi terhadap bencana gitu. Paham maksud saya? Oke. Nah, ketidaktahuan ini ya bisa diobati atau ditanggulangi dengan banyaknya pelatihan-pelatihan atau penyuluhan terkait bencana oleh instansi terkait. Atau jika kita lihat contoh di foto sebelah kiri, mereka tidak dikasih pelatihan pun sudah sangat peka terhadap bencana, yaitu dengan kearifan lokalnya. Seperti orang-orang Baduy gitu kan, seperti contoh ini, atau kampung-kampung adat lain yang memang sudah turun-temurun mewariskan pengetahuan tentang bencana yang ada di daerahnya. Biasanya mereka lebih adaptif terhadap bencana. Seperti itu. Jadi kalau kerentanan itu barangnya apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Bedanya dengan hazard atau bahaya tuh gimana gitu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak sampai sini? Bedanya kerentanan atau vulnerability dengan bahaya atau hazard? Siapa ya? Saya tanya Rizky Nugraha. Silakan. Gimana Rizky? Perbedaannya, Pak? Ya, perbedaannya kira-kira apa? Secara mudahnya lah gitu ya. Antara kerentanan dan bahaya. Atau antara hazard dengan vulnerability. Mungkin menurut saya kalau bahaya itu terkait dengan berbagai potensi itu yang ada di alam gitu untuk menimbulkan suatu bencana. Kalau misalkan kerentanan mah itu suatu kondisi, baik itu kondisi fisik maupun sosial dalam menghadapi suatu bencana itu gitu. Misalkan ke dalam fisik itu terkait dengan bangunan dan infrastruktur yang lainnya gitu. Kalau sosial masyarakat, kemudian tadi yang ini mental gitu, ketidaksiapan dalam menghadapi bencana, mungkin itu Pak. Oke, bisa saya garis bawahi, betul ke arah sana jawabannya. Jadi bahaya itu atau hazard itu lebih muncul dari faktor alamnya atau lebih muncul dari faktor fisiknya. Dan manusia tidak ada kemampuan untuk merekayasa itu. Intinya gitu ya. Tapi kalau kerentanan atau vulnerability ini lebih ke faktor manusianya. Oke. Jika bahayanya tinggi, jika bahayanya ada, tapi jika kerentanannya rendah, mereka sudah siap, infrastrukturnya oke, kemudian secara mentalnya mereka baik, ya di situ kerentanannya dia akan rendah gitu. Jadi tidak terlalu beresiko bencana tersebut. Tapi ketika bencananya kecil tapi kerentanannya tinggi, masyarakatnya tidak sadar, fisiknya tidak dipersiapkan gitu kan. Nah itu malah sebaliknya, akan menimbulkan bencana yang mungkin bisa 2 kali lipat resiko bahayanya gitu. Jadi korban jiwanya akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Dapat dibedakan ya. Mudah-mudahan dapat ditangkap ya pengertian atau perbedaan dari kedua hal tersebut sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kapasitas atau capacity ya. Nah, ini salah satu istilah ataupun parameter yang nanti kita akan gunakan dalam menghitung resiko bencana. Yang pertama tadi hazard atau bahaya, kemudian vulnerability atau kerentanan. Nah, yang ketiga ini adalah kapasitas atau capacity. Apa kapasitas itu? Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia
Bisa fisik, bisa manusia, bisa keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa berupa kearifan lokal, masyarakat yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, bisa membedakan dengan kerentanan kapasitas? Belum? Atau hampir sama? Kita lihat, barangnya seperti apa nih kalau kapasitas? Jenis-jenis kapasitas. Pertama adalah kelembagaan. Oke. Nah, kelembagaan di sini dalam artian misalnya seperti ini. Dalam sebuah desa, secara lembaga, desa tersebut sangat aware, dalam artian sangat peduli terhadap bencana yang ada di desa tersebut. Kemudian sering mengadakan program sosialisasi, misalnya ketika bencana harus ngapain, kemudian menyelenggarakan jalur evakuasi itu harus kemana saja, titik kumpul shelternya di mana, dan nanti penyaluran bantuannya seperti apa, sudah direncanakan dengan baik semuanya itu, ya berarti secara kelembagaan dia kapasitasnya tinggi gitu. Paham maksud saya? Kalau kapasitas itu semakin bagus, dia semakin tinggi nilainya. Bedanya dengan yang tadi, kerentanan, semakin bagus, itu tingkat kerentanannya semakin rendah berarti. Oke, kalau saya ibaratkan dengan gampang mah ginilah, kapasitas itu positif sifatnya ya, tapi kalau kerentanan itu negatif dia sifatnya itu. Jadi kalau kerentanan itu semakin bagus sebuah masyarakat, berarti dia kerentanannya semakin rendah terhadap bahaya ya. Tapi kalau kapasitas, semakin bagus sebuah masyarakat, dia kapasitasnya akan semakin tinggi. Awas ya. Yang pertama lembaga, contohnya seperti tadi. Terus yang kedua adalah peringatan dini, atau bahasa Inggrisnya Early Warning System. Pernah dengar ya? EWS, kalau bahasa Indonesia disingkat tuh Early Warning System. Jadi sistem peringatan dini yang memang sudah dibentuk dalam sebuah masyarakat ketika akan terjadi bencana. Semisal ya, kalau di Pangandaran itu ada alarm peringatan tsunami misalnya. Jadi ketika ada gempa, kemudian alat pendeteksi di tengah lautnya membaca kemungkinan tsunami, itu dia alarmnya akan berbunyi. Kemudian masyarakat yang ada di Pangandaran, dia akan tahu, oh berarti ini alarm tsunami nih, kita harus lari. Dan larinya pun sudah ada panduannya, jalur evakuasinya sudah ada, kemudian titik kumpulnya di mana sudah ada. Nah, itu berarti peringatan dininya sudah bagus. Dan tingkat kapasitasnya udah pasti tinggi kalau yang seperti itu. Gitu ya. Berbeda dengan yang sebaliknya. Itu dia akan rendah kapasitasnya berarti. Gitu. Itu yang peringatan dini. Ya contohnya ini, jalur evakuasi tsunami. Gitu. Terus ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini banyak bentuknya, pendidikan tentang kebencanaan. Ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi jangan mengandalkan stakeholder terkait saja, seperti BPBD dan lain-lain, karena mungkin mereka juga banyak pekerjaan. Kita sebagai mahasiswa yang tahu terhadap hal-hal ini atau hal-hal kebencanaan, itu berkewajiban juga memberikan pendidikan di lingkungan minimalnya tempat tinggal kita gitu, terkait resiko bencana yang ada di sana. Makanya nanti akan saya tugaskan terkait hal itu. Itu pendidikan ya. Tujuannya apa? Ketika pendidikannya sudah disampaikan terkait kebencanaan di lokasi wilayah masing-masing, yang diharapkan adalah kesiapsiagaannya akan tumbuh gitu. Jadi mereka pengetahuannya akan meningkat dan akan siap terhadap bencana. Intinya seperti itu. Terus mitigasi, ya kalau mitigasi mah kan serangkaian peristiwa atau serangkaian kegiatan. Pak, saat dan pasca bencana. Jadi itu harus disusun dengan baik, pra-nya seperti apa saja persiapannya, kemudian pada saat bencananya tanggap daruratnya seperti apa, kemudian pada saat pasca bencananya rekonstruksi dan rehabilitasinya seperti apa. Itu mitigasi. Ya. Nah, ini salah satu bentuk mitigasi bencana yang dilakukan di daerah mana nih? Atau di negara mana? Ada yang tahu? Jogja, Pak.
Jogja, Yusril pernah main ke sana? Tahu dari TV. Tahu dari TV, oke. Betul ya, ini di daerah Sleman kalau tidak salah. Di sini sudah hadir yang dari UPN, ada yang tahu? Dari Iya, UPN Pak. teh? Ya, Nafista, betul ini di Jogja ya? Pernah ke Iya, sini? Pak. Di Prambanan. Pernah waktu kecil, Pak. Daerah mana nih? Sepertinya itu daerah dekat Prambanan, Pak. Dekat Tapi kurang tahu Prambanan. juga. Oke, betul ya. Jadi memang daerah Jogja, tepatnya pun saya lupa, tapi saya pernah ke sini. Kalau tidak salah daerah Sleman. Jadi kampung ini tuh dulunya pernah rata akibat bencana gempa bumi. Jadi bukan rata dalam artian hilang, tapi rumahnya tuh runtuh semua gitu. Tidak ada yang bertahan. Makanya di situ ada program dari pemerintah bekerja sama dengan kalau tidak salah dengan lembaga luar negeri ya untuk mendirikan rumah yang adaptif terhadap bencana gempa. Ya dihasilkanlah kampung ini seperti ini gitu. Jadi bentuk rumahnya tidak mempunyai. Oh iya, gimana Pak Nedi? Ya. Ya. Lingkungan itu setelah Bantul kalau nggak salah. Bantul. Oke. Berarti di Jogja ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Nedi. Jadi memang betul di Bantul, di Jogja, dan ini bentuknya tidak ada atap seperti atap normal di Indonesia ya, tapi bentuknya di setengah lingkarankan di atasnya. Dengan tujuan ketika dia diguncang oleh gempa, si atap tersebut tidak akan runtuh menimpa orang-orang yang ada di rumah tersebut. Jadi dalam rumahnya tuh tetap ada sekat-sekat ruangan. Oke, jadi jangan diibaratkan dalamnya itu tidak ada ruangan. Dalamnya tetap ada, kamar ada, WC ada, ruang tamu ada, tapi memang tidak terlalu luas gitu. Tapi mereka bisa sangat aman dan nyaman ketika gempa pun tidak terlalu panik istilahnya. Ketika memang rumahnya seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk pra bencana. Oke. Jadi bisa dibedakan antara kapasitas dengan kerentanan atau capacity dengan vulnerability. Kalau vulnerability atau kapasitas itu lebih berhubungan dengan masyarakat yang tadi ya, dalam artian bisa faktor fisik, kemudian faktor luarnya tadi faktor sosialnya, misalnya masyarakat dan lain-lain. Kalau kapasitas itu lebih ke sikap individunya yang timbul akibat daerahnya rawan bencana. Jadi dia bisa gak menghadapi bencana ini gitu. Ini mah full sosial ya, full manusia kalau yang kapasitas mah. Kalau yang kerentanan itu ada faktor fisiknya tadi, seperti bangunan yang tahan gempa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kapasitas mah lebih ke kemampuan untuk menanggapi bencananya itu seperti apa. Respon ya, lebih ke respon kalau kapasitas. Oke, mungkin bisa sedikit dibedakan dengan yang kerentanan, seperti itu. Ditanyakan dulu terkait 3 istilah yang sudah muncul. Yang pertama bahaya atau hazard, yang kedua yang kedua kerentanan, vulnerability, kemudian yang ketiga adalah kapasitas atau capacity. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Bulan. Tadi memaparkan tentang kerentanan fisik. Kenapa kerentanan fisik ini lebih kepada benda buatan? Lalu di sini pada kerentanan sosial ini ada lingkungan. Nah kan lingkungan Pak ada bentang alam, terus yang kayak gitu. Kenapa nggak dimasukin pada kerentanan fisik? Oke, kerentanan fisik lebih ke buatan ya. Kalau yang tadi di PowerPoint dari beberapa sumber yang saya dapatkan, betul, kerentanan fisik itu lebih ke fisik dalam artian infrastruktur atau buatan manusia. Bukan dalam artian fisik alam. Oke. Sudut pandangnya fisik di sini bukan sudut pandang secara geografi secara biasa ya, atau kita biasa menyebut fisik itu alam, tapi fisik di sini ini lebih ke sudut pandangnya adalah buatan manusia. Bedakannya seperti itu, Wulan. Jadi memang sudah dibedakan, faktor fisiknya infrastruktur lebih ke arah sana, sedangkan faktor yang alamnya tadi tidak masuk ke faktor fisik.
dalam hal kerentanan. Betul, seperti itu. Ada lagi? Tapi dua-duanya memang masuk ke kerentanan. Beda di kategori saja. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Jika cukup, saya lanjutkan ke istilah selanjutnya. Itu kesiapsiagaan ya. Tadi kelewat. Kesiapsiagaan ini lebih ke faktor manusia. Jadi dalam kesiapsiagaan itu kan ada banyak indikator. Yang pertama ada pengetahuan, sikap ya. Kemudian yang keduanya ada tanggap darurat. Kemudian ada kerentanan. Sorry. Ada beberapa indikator dalam kesiapsiagaan. Yang pertama pengetahuan dan sikap, kemudian mobilisasi sumber daya, kemudian sistem peringatan dini di dalamnya ya. Kemudian dalamnya ada tanggap darurat. Terus satu lagi ada kebijakan dan panduan. Jadi ada 5 parameter atau indikator dari kesiapsiagaan. Oke, saya ulangi. Pertama adalah pengetahuan dan sikap. Yang kedua adalah tanggap darurat. Yang ketiga adalah mobilisasi sumber daya. Yang keempat adalah sistem peringatan atau early warning system ya. Yang kelima adalah kebijakan dan panduan. Jadi kita ketika ingin mengukur sebuah kesiapsiagaan masyarakat, kelima indikator atau parameter tersebut harus diukur, harus dihitung. Jadi tidak asal-asalan menentukan kesiapsiagaan. Nanti secara detail itu akan dijelaskan minggu depan terkait siklus penanggulangan bencana materinya ya. Salah satunya akan membahas tentang kesiapsiagaan secara detail. Seperti apa? Oke. Yang keempat atau definisi yang terakhir ada resiko atau risk terhadap bencana. Pengertiannya apa? Resiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Jadi memang kalau resiko itu adalah muaranya yang akan kita cari gitu. Resikonya seberapa besar? Tinggi, sedang, atau rendah. Dihitungnya gimana? Dihitungnya yaitu dengan cara tadi. Kita harus menghitung dulu bahayanya, kemudian kerentanannya, kapasitasnya seperti apa. Gitu. Nanti rumusnya ada ya. Dan kita nanti simulasikan dalam menghitung sebuah resiko bencana yang mungkin terjadi di sebuah tempat. Seperti itu. Terus resiko dapat dibedakan menjadi 5 macam. Nah ini saya catut dari Risk Assessment and Management Handbook ya. Salah satu handbook tentang mitigasi bencana. Yang pertama, resiko keselamatan atau safety risk. Jadi kira-kira beresiko nggak terhadap keselamatan seseorang bencana tersebut gitu, bahaya tersebut. Kemudian ini jadi rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang memang didesain tidak tahan terhadap sebuah bencana, itu dia mempunyai resiko yang tinggi terhadap keselamatan orang yang menempatinya. Itu yang dimaksud dengan risiko keselamatan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut risiko kesehatan atau health risk. Ya, di sini contohnya ketika bekas ataupun habis terjadi bencana tsunami misalnya ya, itu pasti banyak bangkai-bangkai di sana. Ya salah satunya bangkai manusia tentunya. Terus bangkai hewan pun banyak. Dan ketika itu tidak terangkat dalam artian tidak tidak teridentifikasi ada di mana dan menimbulkan bakteri, penyakit dan lain sebagainya, itu dia akan beresiko terhadap kesehatan atau health risk disebutnya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada resiko lingkungan dan ekologi atau environmental dan ecological risk.
Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contohnya adalah kejadian longsor. Berarti ketika suatu wilayah diterjang longsor, secara lingkungan dia akan sangat dirugikan. Oke, itu pun jelas secara ekologi pun dia akan sangat dirugikan. Banyak dari makhluk hidup yang bertempat tinggal di sana itu kehilangan tempat tinggalnya. Ya kan? Terutama manusia ya udah jelas, kemudian hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana secara ekologi dan lingkungan itu akan sangat dirugikan. Itu disebutnya ecological dan environmental risk. Terus yang keempat ada resiko kesejahteraan masyarakat atau public welfare dan goodwill risk. Ya, ini sangat jelas juga. Jadi kesejahteraan masyarakat ketika terjadi bencana itu dia akan berkurang. Begitupun dengan risiko keuangan atau financial risk. Otomatis mereka tidak akan bekerja ya, boro-boro bekerja untuk menyelamatkan nyawa dirinya sendiri dan keluarganya, berikut harta bendanya pun sudah sulit. Jadi memang resiko yang mungkin ditimbulkan itu 5 ini dari sebuah bahaya dan bencana yang mungkin dapat terjadi. Jadi resiko mah seperti itu. Gitu. Ada yang tanyakan dulu? Dari kelima jenis resiko ini, mungkin ada yang masih belum paham? Silakan. Cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan ya, biar cepat. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan risiko bencana. Setelah tadi kita sudah mengetahui bahaya, hazard, kemudian kerentanan, vulnerability, kemudian kapasitas atau capacity, dan yang terakhir tadi resiko atau risk. Nah, di sini kita harus bisa menghitung risiko bencana itu seperti apa. Apakah tinggi, rendah, ataupun sedang di sebuah wilayah. Oke. Sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu syarat-syarat sebelum dihitung itu seperti apa aja syarat-syaratnya. Oke, yang pertama yang akan saya bahas, pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Gitu ya. Jadi kita mau hitung-hitungan nih, kira-kira dampak yang akan ditimbulkan ketika bencana tersebut terjadi, kira-kira seperti apa? Baik secara finansial, harta benda, ya kan, maupun korban jiwanya. Jadi kita mau hitung-hitungan terkait hal tersebut. Terus potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Jelas, karena kalau kerentanan dan kapasitas itu akan nanti mempengaruhi terhadap hasil resikonya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Walaupun bencananya jenisnya sama, tempatnya beda, ya ditentukannya oleh tingkat kerentanan dan kapasitasnya tentunya. Gitu. Terus potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, ya kan, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Jadi nanti hasil akhirnya ini akan dihasilkan jumlah potensi jiwa yang terdampak berapa, harta benda yang mungkin dapat hilang berapa gitu ya, dan kerusakan lingkungan yang terpapar seperti apa. Gitu. Rumusnya itu adalah risk itu adalah resiko yang akan kita cari, tinggi, rendah, atau sedang, itu dia dihasilkan dari hazard, bencana, ya kan, hazard itu, dikali vulnerability, kerentanan, dibagi capacity atau kapasitas. Rumusnya ini. Ini sumbernya dari Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Terkait peraturan ini sudah saya share nanti di Google Classroom, kalian dapat mendownloadnya di sana, selain dengan PowerPoint ini ya. Jadi nanti ada 2 file PowerPoint ini dan file Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini kan membingungkan juga. Secara matematis ini gampang jika dilihat dari rumus ini.
Tapi secara perhitungan realnya seperti apa kita nanti akan bahas. Sudah ya? Terus dalam melakukan kajian resiko bencana, pendekatan fungsi dari 3 parameter pembentuk resiko bencana yaitu ancaman, hazard ya, kerentanan atau vulnerability dan kapasitas atau capacity terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian resiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah yang pertama, gitu ya. Jadi dari ketiga aspek tadi istilahnya yang sudah kita kenal, itu kita harus mempertimbangkan juga hal-hal ini. Yang pertama, menggunakan data dari segala bentuk rekaman kejadian yang ada dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang. Ya. Jadi kita menghitung resiko bencana itu datanya jangan asal-asalan. Diutamakan itu harus dari lembaga atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, data dari sumber-sumber lain itu bisa dimasukkan sebagai sumber tambahan. Seperti itu. Tapi ya ketika dari yang berwenang tidak ada, ya mau tidak mau data dari yang lain menjadi sumber utama. Itu bisa saja seperti itu, asal memang betul dari yang berwenangnya tidak ada. Gitu. Itu yang harus diperhatikan pertama, terkait data ya. Misal, nah ini indeks resiko bencana gempa bumi dikeluarkannya oleh siapa? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apakah ini instansi berwenang atau bukan? Berwenang, Pak. Berwenang jelas ya, karena memang lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk ya menghadapi bencana gitu di Indonesia. Ini salah satu datanya yang harus kalian dapat misalnya ketika akan mengkaji resiko bencana gempa bumi itu seperti ini contohnya gitu. Misalnya ada data yang sama dan ada beberapa tempat yang terkoreksi, tapi yang mengeluarkannya itu dari peneliti lepas. Dalam artian mungkin dari dosen universitas ya, atau dari peneliti-peneliti lain yang mengeluarkan data serupa. Kira-kira kalian mau pakai yang mana sebagai data utama? Tetap yang BNPB, karena secara aturan data dari pemerintah itu seharusnya dipakai sebagai data utama. Jadi nanti ada data yang lain itu bisa dimasukkan sebagai data pengkoreksinya, sebagai data tambahan. Gitu ya, mekanismenya seperti itu. Terus yang kedua, melakukan integrasi analisis probabilitas terjadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat. Nah ini jadi bukan hanya secara ilmiah saja kita kaji dari para ahli terutama sumbernya, tapi kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah berpotensi bencana pun kita harus memasukkan datanya gitu. Jadi jangan hanya yang bersifat ilmiah saja, tapi kearifan lokal pun harus kita perhitungkan. Intinya seperti itu. Secara probabilitas ya. Terus, nah ini salah satu contoh data yang lain dari USGS. USGS pun saya rasa ini non pemerintahan ya kalau di Indonesia mah. Karena ini lembaga dari Amerika. Walaupun di sananya memang lembaga pemerintah. Tapi kalau kita pakai di Indonesia, kita harus memakai yang dari Indonesia dulu. Baru yang ini kita pakai sebagai data tambahan. Gitu. Terus yang ketiga, proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar. Nanti hasil akhirnya kalian harus menghasilkan 3 jenis data. Yang pertama yang harus dihasilkan itu adalah potensi jumlah jiwa yang terpapar. Kemudian yang keduanya kerugian harta bendanya seperti apa. Misalnya akan hilang 10 rumah dengan segala perabotannya, yaitu dihitung dalam bentuk rupiah sama kalian. Jadi nanti akan kelihatan kira-kira kerugiannya berapa juta atau berapa miliar misalnya. Terus kerusakan lingkungan yang terpapar seperti apa. Nah, kalau untuk kerusakan lingkungan, biasanya dalam peraturan kepala BNPB tadi disebutkan bahwa dihitungnya itu perluasan, luasan wilayah ya, patokannya, yaitu hektar, per hektar. Jadi nanti kerugian lingkungannya itu hitungannya per hektar satuannya.
Kalau yang harta benda dalam bentuk rupiah, kemudian kalau yang jumlah jiwa dalam bentuk orang, berapa banyak gitu. Oke. Nah, ini salah satu data dari Kemenkes tentang kepadatan penduduk. Bisa menjadi data primer kalau yang ini, karena ini dikeluarkannya oleh instansi pemerintah. Itu. Yang keempat, hasil kajian resiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan resiko bencana. Ya nantinya bisa menjadi sumber masukan terhadap instansi terkait, misalnya pemerintah desa kita, atau pemerintah kecamatan atau kabupaten yang ada di kita, untuk menjalankan kebijakan dalam pengurangan resiko bencana. Tujuannya seperti itu ya. Oke, ini tanyakan dulu. Ini masih ada kriterianya. Sedangkan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian ini yang diperoleh dari berbagai sumber adalah kalau kita pakai peta ya, memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta minimal 1/250.000. Makin besar dari ini makin bagus. Misalnya 1/500.000 makin bagus. 1/100.000 misalnya, itu makin bagus. 1/50.000 itu makin bagus. Jadi semakin besar skalanya, makin bagus. Ingat ya, skala peta itu kebalik angkanya. Semakin kecil angkanya, berarti itu semakin besar skalanya. Ya, masih ingat kan teori tersebut? Oke, ini contohnya petanya ya. Terus data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana. Dalam jiwa hitungannya satuannya. Menghitung nilai kerugian harta benda dalam rupiah, jadi diuangkan ya, potensi kerugiannya itu diuangkan walaupun bentuknya benda. Dan menghitung kerusakan lingkungan dalam hektar. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi kerusakan lingkungannya satuannya hektar. Dengan menggunakan analisa grid GIS 1 hektar dalam pemetaan risiko bencana. Ya mungkin rekan-rekan yang sudah mahir memakai GIS atau Geographic Information System itu bisa memanfaatkan hal tersebut dalam sebuah analisis ya. Ini salah satu peta rawan bencana Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY. Kalau ini mah analisisnya analisis buffering. Kalau kalian paham GIS mah ya. Jadi yang warna merah itu yang beresiko tinggi, ring 10 km dari puncak gunung. Kemudian yang warna orange itu ring 15 kilo atau berpotensi sedang lah ya disebutnya. Yang warna kuning ring 20 km dari puncak gunung, itu dia potensi rendah mungkin masuknya. Dan yang terakhir yang ring 25 km yang warna biru muda, itu dia masuknya sangat tidak berpotensi mungkin atau bisa disebut daerah aman. Gitu. Ini salah satu nanti hasilnya dalam peta ya. Terus dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval tingkat resiko, yaitu tingkat resiko tinggi, sedang, dan rendah. Jadi nanti hasil perhitungannya kalian hasilnya antara tinggi, sedang, dan rendah. Gitu. Oke? Cukup seperti itu dulu. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Sambil minum dulu. Cukup? Saya nanya ya. Boleh saya nanya? Saya ingin bertanya terkait dengan foto ketiga atau peta yang ketiga di sebelah kanan. Itu kan di situ ada peta tingkat kerawanan ya, peta bahaya tsunami Kota Banda Aceh. Yang warna hijau itu rendah, yang warna kuning itu sedang, kemudian yang warna merah itu tinggi tingkat kerawanannya. Kira-kira parameter apa yang dia pakai dalam membuat peta tersebut? Silakan.
Tadi Pak telah disinggung. Jadi faktornya antara lain jumlah korban jiwa, jarak, sama harta benda diantaranya. Jumlah korban jiwa, resiko terpaparnya ya. Kemudian harta benda yang berpotensi untuk dirugikan dalam bentuk rupiah. Kemudian terakhirnya apa? Jarak. Jarak dari lokasi bahaya. Boleh. Itu secara umum, Wulan. Jika kita lihat dalam bencana tsunami seperti ini, dalam membuat petanya kita butuh parameter apa aja kira-kira? Selain yang 3 umum itu. Lebih mendetail lagi ke bencana tsunami misalnya. Ayo, ada yang bisa melengkapi? Bapak kalau morfologi sama penggunaan lahan, Betul, morfologi dan penggunaan lahan ya. Ya, boleh. Morfologinya misalnya datar, landai, ya kan? Kemudian dengan yang berbukit, nah itu tingkat resiko tsunami-nya beda. Jelas yang landai itu dia akan sangat tinggi resiko bencana tsunami-nya. Sebaliknya dengan yang berbukit misalnya. Nah penggunaan lahan pun betul berpengaruh. Kenapa? Karena ketika di situ digunakan untuk lahan mangrove misalnya ya, atau bakau, ya itu tingkat kerentanannya akan rendah. Kenapa? Karena gelombang tsunami akan tertahan. Minimalnya tertahan sedikit lah. Dan mengurangi dampak resiko terhadap bencana tersebut di daratannya. Penggunaan lahan boleh. Betul. Ya di sini bisa ketinggian muka tanah ya sebagai parameter, betul tadi penggunaan lahan dan morfologi. Jadi seperti itu Wulan. Selain yang 3 umum yang tadi Wulan sebutkan, betul kata Vina, dalam setiap bencana itu membutuhkan jenis parameter yang lebih spesifik. Ya kalau di longsor kan kita kemiringan lereng itu menjadi salah satu faktor tambahan sebagai yang penting gitu ya. Kemudian penggunaan lahan betul juga berpengaruh. Kalau gundul akan lebih berpotensi, kalau banyak tumbuhannya dia akan lebih aman istilahnya gitu. Jadi memang banyak faktor. Oke, seperti itu. Terus kita lihat contoh perhitungannya. Ya, ini contoh perhitungan secara sederhana yang akan saya kenalkan. Karena untuk mendapatkan nilai hazard, kemudian nilai kapasitas, kemudian nilai kerentanan, itu tidak sesederhana menentukan angka 1, 2, 3. Tapi setiap istilah ini mempunyai parameternya masing-masing. Dan saya tidak akan menjelaskan secara mendetail di sini. Ada lebih rincinya itu di peraturan Kepala BNPB yang akan saya share di Google Classroom. Silakan kalian baca di situ, karena waktunya tidak akan cukup. Membahas hazard pun bisa beberapa halaman saya lihat di sana. Membahas vulnerability juga sama gitu ya. Begitupun kapasitas. Makanya di sini saya akan mengibaratkan ini hasil perhitungan dari setiap parameter sudah dalam bentuk angka gitu ya. Sama misal ya, misal saya asumsikan gitu kan, saya apa disebutnya tuh ibaratkan lah ya, nilai bahaya atau ancamannya itu ketika poinnya 3 itu dia tinggi, kemudian 2 itu sedang, 1 itu rendah. Kita tidak bisa secara kasat mata saja melihat sebuah tempat itu ancamannya tinggi misalnya, tanpa kita melakukan kajian secara mendalam. Oke, jadi dapat nilai 3, 2, 1 itu hasil penelitian sebetulnya. Ini mah contoh saja ya. Terus nilai kerentanan juga sama, kita bagi 3 saja sebagai contoh. 3 itu tinggi, 2 itu sedang, 1 itu rendah. Kemudian nilai kapasitas juga sama, capacity ya, 3 tinggi, 2 sedang, 1 rendah. Dan nilai akhirnya nanti nilai resikonya, nilai risknya. Skor 7 sampai 9 itu dia tinggi, kemudian 4 sampai 6 itu dia sedang, dan 0 sampai 3 itu rendah. Oke. Jadi ini mah ibarat kata ya. Jadi di apa sih disebutnya, di simulasikan.
Oke, secara gampangnya tuh nanti hasil akhirnya seperti ini. Contoh kasusnya gini, kita akan mencoba menilai sebuah bahaya, kemudian kerentanan, dan kapasitas dari sebuah lokasi yang akan saya tunjukkan dalam sebuah foto. Ini salah satu pantai di Aceh Selatan. Pernah muncul di pertemuan kemarin ya foto ini. Kira-kira, ini mah secara gambaran kita kasat mata aja ya. Karena kalau untuk mengukur nilai bahaya itu ada penelitian lebih mendalam. Detailnya ada di PP yang, bukan PP, di peraturan kepala BNPB yang akan saya bagikan. Ini untuk mudah saja. Kira-kira ini nilai ancamannya tinggi, sedang, atau rendah? Kita ingin tebak-tebakan aja. Silakan. Nilai bahayanya, hazardnya. Tinggi, Pak. Tinggi. Dengan alasannya. Kenapa tinggi? Silahkan. Lokasinya kan udah jelas. Pantai Aceh Selatan. Oke. Dan seperti ini fotonya. Nilai bahayanya tinggi, rendah, atau rendah? Tinggi, sedang, atau rendah? Silakan. Satu orang menjawab dan mengemukakan alasannya. Ada? Atau saya pilih? Saya pilih saja ya. Bentar. Rosita hadir? Hadir, Pak. Silahkan. Menurut pandangan Rosita ini masuknya ke nilai bahayanya berapa? Dengan alasannya tentunya ya. Bahaya dengan tinggi, Pak. Karena Karena bukan alasan ya. Kenapa? Oke. Not yang lain. Udah habis waktu ya. Rizky Maulana. Ada? Ya, hadir? Pak. Silakan. Hadir, Pak. Kalau menurut saya mah itu masuknya ke nilai yang tinggi, Pak. Karena melihat juga penggunaan lahannya yang cukup padat oleh pemukiman, sama kalaupun ada sedikit nanti ya bentuk lahan kayak ada nanti kerang penghalang, tapi tetap kalau penggunaan lahannya tidak sejalan dengan yang ada di situ, jadi tinggi itu bahayanya, Pak. Apakah hanya itu? Anda bisa menentukan ini tinggi gitu? Hanya alasan penggunaan lahan saja? Iya, Pak. Tuh. Ya, bisa menambahkan yang lain? Vina? Izin menambahkan, Pak. Oh, boleh. Siapa itu? Fahmi, Pak. Fahmi, silakan. Ya, dikarenakan dari Aceh Selatan sendiri kan berbatasan dengan Samudra Hindia, terutama kepada laut lepas, Pak. Jadi resiko buat tsunami-nya pun jadi tinggi, Pak. Oke. Bukan berhadapan dengan Samudra Hindia dan laut lepasnya yang menjadi tingkat ancamannya tinggi, tapi karena di situ lokasi pertemuan lempengnya gitu ya. Paham maksud saya, Fahmi? Kan banyak tempat yang lain yang berhadapan dengan Samudra Hindia juga gitu ya, tapi tidak berhadapan dengan pertemuan lempengnya. Itu tingkat kerentanan atau tingkat bahayanya itu rendah. Justru yang membuat tingginya itu karena pertemuan lempengnya di situ. Gitu. Oke? Lokasinya kan udah jelas, Pantai Aceh Selatan. Betul ya.
kemudian posisi pantainya seperti ini, pemukimannya padat, tadi betul, walaupun ada karang penghalang, tapi tetap tinggi resikonya. Yang paling tinggi itu faktor penyebabnya adalah karena memang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng, gitu ya, Indo-Australia dan Eurasia. Makanya ini nilai bahaya atau ancamannya tinggi. Nah, bahaya berhadapan dengan pertemuan lempeng. Betul ya, di checklist sama saya. Ini paling tingginya secara ancaman atau bahaya. Nilai kerentanan. Siapa? Saya akan tanya, kira-kira kalau seperti ini nilai kerentanannya bagaimana? Mesti ingat, kerentanan, vulnerability. Vina, tadi gak jadi, silahkan sekarang. Yang kerentanan. Kalau menurut saya pribadi, Pak, tadi kan nilai bahayanya juga sudah tinggi ya, Pak, dari segi alamnya sendiri. Nah, untuk kerentanannya juga menurut saya ini tinggi juga, Pak, karena apa ya, ditakutkan gitu ya, Pak, karena kan saya tidak tahu apa ya, situasi sebenarnya seperti apa. Nah, tapi jika saya melihat gitu, Pak, kalau dari bangunannya sendiri itu tuh bukan apa ya, kan bangunan itu ada yang semi permanen, ada yang permanen. Nah, jika dilihat dari kerentanan apa ya, konstruksi bangunan, infrastruktur seperti itu, sepertinya tinggi, Pak. Dari segi bangunan, terus kerentanan secara yang lain, kerentanan sosial dan kerentanan mental, seperti apa? Kira-kira budaya Aceh gitu ya, dengan lingkungan yang ada di sana. Lanjutkan, Pina. Kalau dari kerentanan sosial, sepertinya juga tinggi ya, Pak, dari lingkungan sendiri. Terus kalau dari kerentanan mental, sepertinya sedang karena apa ya, Pak? Nah, bingung ya. Masalahnya kita tidak tahu dan tidak pernah ke sana. Saya mengerti kebingungan Anda sebetulnya ya. Oke. Tapi secara awam, kira-kira Vina mau ngasih angka berapa terhadap kerentanan lokasi ini? Tinggi, Pak. 3 ya berarti ya. Oke, kita lihat. Kerentanannya, nah kerentanan, bangunan tidak tahan tsunami. Jadi di sana secara bangunan dia tidak tahan tsunami. Belum sesiap Jepang lah ya. Di Indonesia itu belum sesiap Jepang. Jakarta pun belum, apalagi di Aceh gitu ya. Terus lokasinya 0 sampai 5 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Itu jelas sangat rentan karena dia hampir sejajar dengan ketinggian muka air laut. Terus banyak penduduk wanita, anak-anak, dan lansia, ya kan? Kalau di kota-kota terpencil itu biasanya penduduk lansia dan anak-anak serta wanita itu banyak. Laki-laki usia produktifnya biasanya dia akan pergi ke kota biasanya. Jadi faktor tersebut akan memperparah kerentanan. Terus serta pengetahuan bencana rendah. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Di Aceh itu beres tsunami, betul. Pengetahuan bencananya tinggi, tapi sebelum tsunami mereka rata-rata tidak tahu apapun. Kecuali daerah-daerah Simelu ya yang punya adat semong atau ya yang pernah kita bahas ya. Semong itu bisa berupa nyanyian atau sajak turun-temurun untuk memperingatkan bencana tsunami. Tapi selain wilayah tersebut, saya rasa pengetahuan tentang bencananya sangat sedikit. Gitu. Makanya kerentanannya kita kasih nilai atau skor 3. Gitu ya. Terus, belum ke kapasitas. Sekarang masuk ke kapasitas. Kira-kira kapasitasnya seperti apa? Saya ingin tanya laki-laki. Siapa ya? Farhan hadir? Farhan Fadilah. Hadir, Pak. Silakan. Menurut Anda
secara kapasitas nilainya berapa? Kalau menurut saya kan kapasitas itu kan lembaga yang bisa mengurangi resiko suatu bencana ya Pak. Kalau dari kasat mata kan kita tidak tahu ya Pak lembaga di sana bagaimana atau siap atau tidaknya menerima resiko bencana gitu Pak. Jadi ya belum tahu gitu. Kalau ingin menebak mau kasih nilai berapa? Kalau sedang mungkin Pak. Sedang, oke. Cari aman ya, 2. Oke, kita lihat. Secara kapasitas, di sini sistem peringatan dininya tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan Pangandaran, Pangandaran itu dia sudah punya early warning system berupa alarm peringatan dini terhadap tsunami. Nah, di sini kita ibaratkan dia tidak punya. Kemudian minim sosialisasi bencana, belum ada penyuluhan misalnya ataupun bentuk yang lain, dan kesiapsiagaan bencana pun tentunya akan sangat rendah. Makanya secara kapasitas di sini dia nilainya gimana? Rendah. Oke. Kapasitas itu jika dia tidak mampu berarti nilainya rendah. Kalau dia mampu, siap menghadapi bencana berarti nilainya tinggi. Nah, makanya kita masukkan ke rumus ini, ya kan? Resiko sama dengan bahaya kali kerentanan per kapasitas sama dengan resikonya kan tadi bahayanya 3 ya. Tadi kita sepakati tadi nilai bahayanya 3. Kemudian nilai yang di atas itu apa? Kerentanan. Dia nilainya sangat rentan, yaitu nilainya 3. Terus secara kapasitas, dia sangat rendah. Nilainya 1 gitu. Jadi pembaginya kecil, 1. Makanya 3 dikali 3 sama dengan 9. Secara nilai akhir, dia masuknya beresiko apa? Kalau 9? Tinggi ya. Kalau 9 itu dia masuk ke resiko, nilai resiko atau skornya tinggi. Gitu. Karena 7 sampai 9 itu tinggi, 4 sampai 6 itu sedang, dan 0 sampai 3 itu rendah. Jadi pembaginya nih, kalau ini pembagian 3, misalnya kapasitasnya bagus, secara peringatan dininya ada, sosialisasinya ada, kesiapsiagaannya tinggi, berarti pembaginya dia akan tinggi nanti 3 di sini. Kalau pembaginya 3, 3 bagi 3 kan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Kalau 3, resikonya rendah nantinya. Gitu ya. Ini salah satu saya simulasikan ya, pola perhitungannya seperti ini. Nanti, dan Pak Nedi pun dan saya akan mengharap Anda dapat menerapkan cara perhitungan ini di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Skupnya nanti akan saya sebutkan, apakah kampung, apakah desa, apakah kecamatan, atau kabupaten ya. Ditanyakan dulu sampai sini. Silakan. Halo? Atau cukup? Pak, mungkin yang ini yang nilai resiko itu 1 sampai 3 kali Pak. Kalau 0 mungkin tidak ada kali Pak. Ya itu mah lah, lebih kecil dari 3 ya, lebih kecil dari 3 itu rendah. Gitu mungkin maksudnya Ivan. Oke? Ya, jadi karena ini bukan nilai resmi yang harus kalian pakai seperti ini, bukan. Ini hanya bentuk simulasi saja yang saya bikin agar kalian bisa memahaminya lah minimalnya gitu. Gitu. Karena nilai secara resminya nanti ada di peraturan Kepala BNPB yang tadi. Cara perhitungannya seperti apa, setiap bahaya itu punya kategorinya, punya parameternya masing-masing, kerentanan pun juga sama, ada parameternya, kapasitas juga sama, ada parameternya. Jadi tidak asal-asalan menentukan nilai nanti mah. Tapi yang nanti kalian tugas, silakan saja. Sekemampuan kalian mau sedetail apa bentuknya.
Semakin detail, semakin menjurus ke yang seharusnya dikeluarkan oleh BNPB, datanya yang dipakai misalnya. Itu semakin bagus. Gitu. Tanyakan dulu, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Bapak terkait data ini di BNPB ada semua atau gimana, Pak? BNPB biasanya tidak memiliki data secara spesifik per daerah. Yang mempunyai data spesifik per daerah itu BPBD, baik tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Jadi kalau BNPB itu lebih ke cakupannya umum, nasional ya. Rekapan-rekapannya itu didapatkan dari setiap provinsi dan kabupaten yang ada. Jadi kalau nanti Wulan mau cari data, bukan ke BNPB larinya, tapi bisa ke provinsi, BPBD-nya, atau ke kabupaten. Tergantung luasannya seberapa banyak, seberapa luas. Gitu. Wulan. Nah, itu Pak untuk semua bencana atau gimana? Semua bencana yang, misalnya Kabupaten Tasik ya. Misalnya Kabupaten Tasik, itu dia bisa semua bencana. BPBD Kabupaten Tasik punya datanya. Misalnya ada bencana longsor, gempa bumi, apalagi ya. Mungkin tsunami juga ada, gunung api pun ada kan, kita punya Galunggung ya di Tasik. Dan lain sebagainya. Kalau BPBD-nya aktif dan sudah menghitung semua itu, data-datanya, saya yakin ada. Oke, Wulan? Karena saya tidak bisa menjanjikan ada, tergantung dari kinerja tiap BPBD-nya. Gitu. Oke. Ya kalau tidak ke BPBD, sebetulnya ke instansi pemerintah lokal juga bisa diakses. Misalnya ke data ke kelurahan, misalnya atau ke pemerintah desa, jika mereka konsen di bidang ini gitu. Kadang-kadang juga ada. Ya. Ada lagi? Yang lain? Tapi paham terhadap proses perhitungan yang seperti ini, yang saya simulasikan seperti ini. Paham? Ya, oke lah. Saya ibaratkan sudah paham ya. Nah, ini yang selanjutnya saya tidak akan, ini metode penyusunan peta dan dokumennya, kalian nanti baca saja di peraturan Ketua BNPB tahun 2012 seperti ini alurnya, ya kan? Sangat panjang sebetulnya jika kita telisik satu per satu bagian. Ya, di sini pun saya tidak akan menjelaskan satu per satu. Kalau jika kalian ingin tahu secara mendetail tentang hal ini, kalian dapat membacanya di peraturan tersebut. Ada detail, ya. Jadi prosesnya seperti ini. Oke. Terus nggak usah ditulis, nanti juga ada saya kasih filenya ya. Terus yang ini juga sama, metode umum pengkajian risiko bencana. Jadi nanti hasil pengkajian itu berupa tingkat risiko bencana, tinggi, sedang, atau rendah, ya kan? Dan berupa peta risiko bencana. Jadi outputnya nanti 2. Gitu. Ini peraturan BNPB nomor 2 tahun 2012. Ini juga sama, di peraturan itu juga ada matriks penentuan tingkat risiko bencananya, tingkat kerugiannya seperti apa, tingkat kapasitasnya seperti apa. Itu sangat menentukan terhadap tingkat risiko bencananya. Jika tingkat kerugiannya rendah, kapasitasnya tinggi, berarti tingkat risiko bencananya rendah, yang ini. Terus apabila tingkat kerugiannya sedang, tingkat kapasitasnya sedang, berarti dia tingkat resikonya sedang. Kalau tingkat kerugiannya tinggi, kemudian kapasitasnya rendah, yang ini berarti dia tingkat risiko bencananya tinggi. Jadi ini hasil matriksnya, hasil perhitungan yang dituangkan dalam bentuk matriks. Secara sekilas juga kalian nanti bisa menentukan. Kalau tingkat kerugian yang ditimbulkannya tinggi, kapasitasnya tinggi, berarti apa resikonya? Bisa melihat di sini, walaupun tidak dihitung gitu. Bisa langsung melihat ke matriks ini. Dan ini ada, metrik ini ada di peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Silahkan nanti kalian baca lagi di sana.
Oke, sekarang saya masuk ke tugas individu. Ini tugas yang sesuai yang minggu kemarin Pak Junedi diinstruksikan. Jadi mudah-mudahan kalian selepas mengontrak mata kuliah ini ya, kalian bisa paham terkait dengan risiko bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Yang pertama yang kalian harus lakukan, buatlah kajian risiko bencana di daerah asal masing-masing. Skupnya kecamatan, jangan terlalu luas ya. Skupnya kecamatan. Mau desa, saya rasa desa jika tidak ada bencana di desa kalian itu akan sulit, makanya skupnya kecamatan. Kalau desa terlalu kecil ya. Skupnya kecamatan, sesuai dengan KTP masing-masing, bukan kosan ya. Ingat, bukan alamat kosan tapi sesuai dengan KTP masing-masing. Terus bentuk tugasnya paper. Bedakan ya antara paper makalah. Kalau makalah itu nanti yang tugas kelompok, kalau yang tugas ini bentuknya paper. Bedanya paper dengan makalah silahkan kalian cari sendiri lah. Saya tidak usah menjelaskan. Tapi kalau yang ini bentuknya paper. Oke. Terus identifikasi jenis bahayanya apa? Kira-kira di tempat kalian itu bencananya apa? Bahayanya ya, hazardnya. Kemudian identifikasi kerentanannya seperti apa di lingkungan kalian. Terus identifikasi kapasitas bencananya. Dan yang terakhir, tentukan resiko bencananya. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Dikumpulkan sebelum pertemuan ke-7. Jadi bila pertemuan ke-7 itu hari Senin, tugas ini dikumpulkan berarti hari Minggu jam 15 sore. Oke, berarti masih ada sekitar 3 minggu lah. Sekarang kan pertemuan 4, 5, 6, 7. Oke, berarti masih ada 3 minggu untuk tugas ini. Silahkan, nanti dikumpulkannya saya kasih thread-nya di Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Ada yang tanyakan? Selesai materinya? Silakan. Sudah paham tugasnya? Paham belum? Silakan ditanyakan. Pak, izin bertanya, kalau untuk penggunaan rumusnya itu sesuai dengan peraturan yang kepala BNPB atau gimana, Pak? Penentuan datanya ya, sesuai tahapan-tahapan dari peraturan kepala BNPB atau enggak. Nah, saya sarannya cuma satu sih. Jika datanya ideal dan kalian dapat mengaksesnya, silahkan pakai cara yang ideal menurut peraturan kepala BNPB. Tapi ketika datanya tidak ada atau sulit diakses, ya kalian menggunakan insting kalian tapi berlandaskan materi atau teori. Gitu saja. Oh ya, baik Pak. Paham Rizky? Paham Pak. Oke, masalahnya kan tidak setiap wilayah itu memang kelengkapan datanya tidak semuanya bagus gitu. Makanya jika kalian daerahnya support dalam artian datanya ada dan bagus bisa diolah, silahkan pakai yang ideal proses penyusunannya ya. Tapi jika memang tidak ada dan sulit untuk didapatkan, kalian pakainya secara insting kalian sesuai dengan teori yang sudah saya berikan. Gitu. Oke, terus ada lagi? Bapak terkait rumus yang tadi itu satu bencana satu rumus gitu Pak pengkajiannya. Betul. Soalnya Betul. ada beberapa wilayah yang rawan banget bencananya tuh banyak. Misal Wulan di kecamatan apa ya? Misalnya di kecamatan Cigalontang misalnya ya. Nah itu kan bencananya bisa gempa, bisa longsor, bisa banjir bandang misalnya. Nah itu Wulan pilih saja satu dari beberapa bencana tersebut.
kemudian nanti masukkan ke kajian ini gitu. Jangan semuanya, capek lah kalau semuanya mah. Tapi semuanya itu dimasukkannya di pendahuluannya saja. Misal secara narasi gitu ya, Kecamatan Cigalontang itu mempunyai potensi bencana beragam. Ada gempa bumi, kemudian longsor, kemudian banjir bandang. Tapi dalam kajian ini akan difokuskan ke bencana longsor. Nah, jadi dimasukkan ke narasi pendahuluan saja terkait jenis-jenis bencana yang memang ada di sana. Kalau terkait kedetailan data yang akan dihitungnya, silakan pilih salah satu saja. Gitu, Wulan. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain? Cukup? Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap kalian paham terkait dengan tugas yang saya berikan ya. Mudah-mudahan paham. Mungkin Pak Haji Nedi ingin menambahkan Pak atau mengkoreksi terkait beberapa hal yang sudah disampaikan. Enggak Pak? Cukup Pak, yuk. Oke. Siap. Turun Pak. Oke, berarti cukup pertemuan kita sampai di sini dulu. Jadi saran saya tadi ya, tugas kelompok silahkan cicil, karena kalau tugas kelompok itu dikumpulkannya ketika UTS. Berarti kalau UTS hari Senin, hari Minggu sudah dikumpulkan kelompok ya. Dan kalau tugas yang individu itu dikumpulkannya pertemuan ke-7, jadi beda 1 minggu sebelum UTS. Jadi silahkan dicicil yang kelompok sambil dicicil juga yang individu. Saya rasa waktunya cukup panjang dan bisa secara maksimal ya. Oke, terima kasih. Silahkan dibuka dulu kameranya, kita foto dulu bersama-sama. Jadi siapa Aulia ya? Aulia silahkan screenshot dan masukkan ke WA grup ya sebagai bentuk absensi. Jadi slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oh, udah, Aulia. Udah Pak, oh speakernya ketutupan ya Allah. Oke, terima kasih Aulia. Atur nuhun Pak Nedi sudah bergabung, kemudian semoga rekan-rekan semua mahasiswa disehatkan ya, dan kita semua selalu disehatkan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.